perbuatan yang mendorong orang berbuat kriminal itu contohnya ngombalin wanita. Wow. Termasuk delik apa nih? Di Lantas Polda Metro Jaya mengamankan truk yang dikemudikan bocah laki-laki umur 12 tahun. Gila. Nyetir Transformer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dalam reaksiJPNN.com. Ada cerita Di balik berita. Ajib. Seperti biasa nih, kita Sergi kita mau membacain 5 berita terpopuler pekan ini nih. Ada apa aja? Di antaranya, ada warga Jakarta boleh berwisata ke Bandung, larangan mudik tidak ada artinya. Ini pemerintah blunder, memberikan satu conclusion yang kurang baik. Lanjut deh ya. Terus ada apa lagi? Ada lagi. Contekannya. Ini ada sosok polisi. Kita akan membicarakan sosok polisi yang hampir menjadi korban sate Singa-Nida. Udah tahu kan? Iya. Nah, oke. Lagi lama. Selanjutnya atau selengkapnya di reaksiJPNN.com. Sekarang kita bacain yang kelima. Silakan. Nih, Kak di Eci. terpopuler kelima pekan ini ada beritanya soal ini nih. Aku bacain judulnya. Oke. Warga Jakarta boleh berwisata ke Bandung, larangan mudik tidak ada artinya. Gitu. Nih, aku bacain dulu ya. Ini dari anggota DPR Bapak Deddy Mulyadi. Kata dia tuh menyoroti kebijakan pemerintah yang melarang masyarakat untuk mudik tetapi wisata tetap dibuka selama liburan. Gitu. Oh gitu. Nah, iya, kata dia. Siap. Terus Kedua kebijakan itu harus diterapkan secara holistik, kata dia kayak gitu. Politikus Dapil Karawang Purwakarta ini menyebut kebijakan larangan mudik dikeluarkan sebagai upaya pemerintah untuk menghindari penyebaran COVID-19 secara besar-besaran. ya. Nih, dia juga bilang gini nih. Menurut Dedi, selama libur lebaran warga akan mengalami kejenuhan karena tidak bisa berpergian ke kampung halaman. Oh, iya iya. Masuk akal? Masuk, sangat masuk, sangat Nah, masuk. atas dasar itu, jadi itu pemerintah memperbolehkan gitu untuk warganya tuh tempat wisata tuh dibuka aja. Iya. Gitu. Jadi, ya, terus. Hanya saja nih, tempat wisata yang boleh dikunjungin tuh seharusnya yang berada di satu wilayah aja gitu. Misalnya aku Jakarta nih, tapi pas Lebaran nanti liburan ke Bandung gitu. Terus harusnya tuh nggak boleh gitu. Ya kan sama aja itu keluar kota ya kan. Iya gitu, makanya Lalu? di sini Pak Deddy tuh menyoroti itu gitu. Maksudnya kalaupun memang tempat wisata tuh dibuka, Mbok Yo maksudnya tuh jangan yang warga situ aja yang boleh, yang di luar misalnya dia kan ngomentarin Bandung nih, misalnya ngambil contohnya Bandung. Jadi warga Bandung aja atau sekitar situ. Jadi warga Jakarta ya jangan jangan wisata ke sana gitu. Toh akan sia-sia aja gitu pelarangan mudik itu. Artinya itu yang dimaksud holistik ya. Holistik itu betul. seperti itu ternyata. Oke. Gitu. Gimana tadi menurutmu? Awalnya sih membaca judulnya nih saya sudah terangsang untuk Untuk liburan. bukan liburan, kayak wah ini pemerintah blunder nih memberikan conclusion bahwasanya dilarang mudik tapi dibuka nih wisata. Ternyata ada peraturan-peraturan yang harus dijaga, itu peraturan holistik dari pemerintah ya. Keren banget sih ya. Kita langsung bacain aja komentarnya. Siap. Ada apa katanya? Ada komentar di aplikasi JPNN.com. Seperti biasa. Siap. Nama komentarnya kita bisa baca di situ, namanya Rudy Oldman. Kacau ya. Terus apa Rudy katanya? Oldman. Ya. Manusia tua nih. Oke. Udah tradisi dibebasin aja, tapi masing-masing sadar tanggung jawab progres, ya kan? Tingkatkan pengawasan aparat daerah, tegaskan dan jalankan sanksi tanpa pandang bulu dan adil. Nah ini tentunya ini menjadi harapan kita semua ya sebagai warga ya. Warga yang baik, warga yang taat, terus yang saling menjaga kesehatan masing-masing nih, memang seperti Pak Rudy Oldman ini gitu kan. Ya, kalau tanggapan kamu gimana? Ya bener sih, tapi ada gimana ya, ada baiknya juga ada buruknya. Itu juga sih tadi balik lagi bahwa kalaupun emang udah dilarang mudik nih, tempat wisata boleh dibuka untuk umum juga. Sebenarnya juga yang benar tadi kata Pak Deddy sih, aku setuju. Jadi mubazir gitu larangan mudiknya gitu. Siap. Tapi kalau aku pribadi punya asumsi sendiri sih sebenarnya terkait mudik, terkait Idul Fitri dan lain-lain ini. Karena kan Idul Fitri ini kan, mudik ini kan tradisi ya. Iya, betul. Kita balik lagi ke kampung gitu-gitu. Nah, sekarang semua kan sudah ada teknologi yang canggih. Iya, Kita ada video call, ya nggak?
Terus kita ada Zoom meeting yang dimana video call tuh banyak banget. Iya. Kita keluarga besar pun juga bisa masuk di situ, kayak gitu. Jadi ya Bisa. kalau misalkan wisata itu tempat kejenuhan, aku pikir keluarga adalah tempat wisata yang paling baik. Asik. Siap. Pak, Oke. bisa. Lanjut. Jadi virtual aja ya. Siap. Kita sudah mulai ke berita keempat. Aduh, cepet banget nih. Kayak kita nggak mau cepet-cepet sebenarnya. Oke, ada yang baru nih viewers. Kalau kita bisa melihat ya, atau bisa merasakan suasana kita nih, set meja kita baru enak lah pokoknya. Kita lanjut ya. Ya. Ini video ini apa namanya? Berita ini terkait video yang viral. Ya, viral di sosial media, viral dimanapun lah gitu. Di WhatsApp grup pun juga sama, apalagi WhatsApp grup bapak-bapak. Judulnya gini. Viral video pria diusir dari masjid karena pakai masker. Ini tindakan polisi. Ini yang di Bekasi ya kemarin. Di Bekasi. Emang Bekasi lagi, ya Allah. Oke, video seorang pria diusir karena memakai masker saat hendak salat di sebuah masjid viral di media sosial. Dalam video yang beredar di media sosial, seorang pria bermasker tampak berdebat dengan 3 orang di dalam masjid tersebut. Gitu. Nah, perdebatan ini terjadi, 3 orang itu bukan melarang orang untuk sholat sebenarnya, tapi melarang untuk memakai masker ketika sholat, gitu. Terus ada lagi nih ngomong seorang lelaki kepada pria bermasker, ngomong gini di dalam videonya. Yang menyuruh lu tidak boleh sholat siapa, gitu kan. Jadi ini ada namanya distorsi komunikasi lah gitu kan, distorsi komunikasi antara diskomunikasi ya. Terus sekelompok orang tersebut melihat melarang pria yang hendak sholat di masjid tersebut memakai masker. Ya. Jangan pakai masker nih kata dia lagi nih. Jangan pakai masker, kalau mau tetap pakai masker keluar dari sini gitu. Jadi pengusiran di masjid kan dia memakai masker. Ya ini kita dapat nih ya masalahnya di sini. Terus Kapolsek Medan Satria Kompol Agus Rahman membenarkan kejadian tersebut. Nah, peristiwa itu terjadi di Masjid Al Amanah RW 9 Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Selasa. Tanggal 27 bulan 4 kemarin. Nah, saya sudah mendengar permasalahan yang terjadi di Masjid Al Amanah ini terkait penggunaan masker pada saat sholat, kata Pak Agus gitu kan. Nah, hasil kesimpulan rapat sepakat untuk menyelesaikan masalah secara damai dan musyawarah. Oke, mantap ya musyawarah ini. Nah, gimana sebelum kita bacain komentar, aku pengen tahu komentar kamu akan hal ini. Iya, agak aneh juga sih maksudnya. Aneh ya? Kenapa kan sekarang kan maksudnya aku juga heran sih sama warga-warga. Kebanyakan tuh sekarang misalnya kita keluar rumah tuh udah banyak banget ternyata yang nggak pakai masker. Padahal tuh angka COVID tuh belum bener-bener hilang gitu ya, loh, sayang banget gitu. Terus pakai masker. Ini juga ya gimana, seharusnya biarin aja lah, ngapain orang kan itu untuk menjaga dirinya juga dan anjuran orang juga sekitar. kan, anjuran Iya, pemerintah. biar kena COVID. Oke, kita bacain dah komentar. Oh iya, komentar dulu kali ini. Dari Bapak di aplikasi jpnn.com tentunya, dari Hidayat Syarif. Yang bermasker menjaga jangan ketularan yang tidak pakai masker, semoga tidak tertular. Mengapa jadi masalah, kata dia gitu. Yakin mereka tidak mengidap COVID-19 sama sehatnya. Nah, ini perlu kita bahas nih, menarik sekali. Ini nih taruh, apa yang updatean terbaru nih justru yang nggak pakai masker ini kok nggak salah menjadi duta. Memang ada yang nggak bisa nggak bisa hafal Pancasila jadi duta Pancasila. Tuh. Ya ini sangat paradoks sekali nih pemerintah nih kan, memberikan paradoks itu. Terus yang nggak taat lalu lintas menjadi duta lalu lintas. Nah, aku sih sebenarnya dalam pribadi ingin menanggapi kasus viral ini, karena esensial dari masjid itu sendiri adalah Baitul Makmur. Nah, sementara mereka itu membuat keributan, membuat perseteruan di dalam Baitul Makmur. Nah, Baitul Makmur apa sih? Baitul Makmur kan adalah rumah kesejahteraan, rumah kemakmuran, pusat kemakmuran. Nah, seharusnya menjadi hilang esensial masjidnya. Kalau misalnya ada berantem di situ, apalagi dengan kata-kata kasar yang tidak senonoh gitu, apalagi dipukul kan ada dipukul kan, sama yang pakai baju merah tuh. Itu sangat memilukan sih, maksudnya ya Allah gitu. Dan aku pengen ngomentarin yang personalnya. Ada ustadz kan pakai baju kuning tuh. Kalau kita lihat videonya, teman-teman bisa lihat videonya di JPNN juga ada videonya. Nah, videonya itu si ustadz ini mengutip ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran dibilang Al-Imran. Nah, setauku di Al-Quran itu, di Islam itu nggak ada Ali Imran, adanya Ali Imran Pak Ustadz. Al-Imran tuh kayak Al-Fatihah, ya kan?
Terus Al-Qadar, ini Ali Imron, bukan Al Imron. Nah, Anda aja nggak bisa hafal nama surah, tapi Anda bisa mengutip Al-Quran. Nah itu makanya konklusinya, dan teman-teman semua nih, untuk kita pribadi juga gitu, bahwasanya lebih bahaya orang yang salah pengajian daripada orang yang salah pergaulan. Cakep ya? Ya itu makanya bahaya banget, radikalis. Wah, oke, kita lanjut kali ya. Sip. Oke, di berita terpopuler ketiga nih Sergi. Kita Siap. sekarang masuk ke berita terpopuler ketiga. Ada soal KKB lagi nih, KKB. Wah, aduh. Minggu lalu KKB. Aduh. Ini judulnya aku bacain dulu ya. KKB ancam warga Jawa di Papua, reaksi Brigjen Rusdi sangat tegas. Oke. Ya, aku bacain dulu katanya. Polri memastikan menjaga keamanan di tanah Papua pasca ancaman dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, TPNB OPM, atau bisa disebut dengan kelompok kriminal bersenjata. Ya, KKB itu ya. Dalam ancamannya nih, KKB itu siap, katanya gini, siap membasmi personel TNI, Polri, dan warga Jawa di Papua. Ancaman tuh ya. Wah. Terus aku baca lagi. Gini, katanya Karopenmas Divisi Polri Brigjen Rusdi Hartono mengatakan, di Papua masih berjalan upaya-upaya pengamanan oleh personel TNI Polri. Ya. Tentunya TNI dan Polri akan berusaha keras bagaimana menciptakan tanah Papua yang aman dan damai, kata dia gitu. Kata Pak Rusdi Senin tanggal 3 Mei kemarin. Baru ya, Iya, masih hangat sekali. Katanya gini lagi. Jenderal Bintang 1 ini memastikan bahwa Polri tidak akan takut dengan ancaman yang disampaikan oleh KKB di Papua. Terus dia bilang gini lagi, Pak Rusdi, katanya, pada prinsipnya negara tidak boleh kalah dengan kelompok-kelompok ini. Ya. Terus menurut Pak Rusdi lagi, selain personil TNI Polri, warga sekitar pun turut membantu untuk menciptakan Papua yang damai dan aman. Sudah kami antisipasi semua, katanya gitu. TNI Polri dan juga dibantu dengan instansi lainnya serta masyarakat juga di sana berupaya untuk menciptakan Papua damai. Jadi kalau aku melihat berita ini, Ya. si KKB ini seperti menggiring opini ya, menggiring opini bahwa ini Papua ini sangat mencekam. Biar pada nimbulin ketakutan. Ya, ketakutan, keresahan dan lain-lain. Tapi aku sih yakin 1000% TNI, Polri dan segala macam, apalagi Densus 88 sudah turun tangan kan. Pasti sudah dibasmi. Dan terbarunya ada namanya pasukan setan. Nah, TNI itu gabungan bikin namanya pasukan setan untuk pasti sampai ke akar-akar dibasmi KKB. Tunggu Anda dibasmi ya. Jangan mengharapkan mengharapkan belas kasih dari warga Papua sendiri gitu, membawa nama-nama warga Papua. Kalian tuh kan menghadapi atau membela, aduh ini saya ketawa sendiri sebenarnya. Kalian bukan membela hak warga Papua, tapi membela nafsu kalian gitu. Birahi kalian juga dinafsuin, orang diperkosain orang-orang itu kan sinting namanya. Hayawan tuh Apa? natik, manusia adalah hewan yang berpikir. Coba kita baca dulu. Baca, oke. Ada komentar apa di aplikasi? Dari Pak Rusdiantorius Jane Steven. Nah, kenapa S-nya panjang? Karena E-nya 2. Siap. Makrotnya itu. Siap. Ya. Tulisannya gini, saya harap warga Papua bijak untuk menanggapi ini dengan tenang dan jangan mau dirongrong dan dipecah belah. Sabar. Setuju, Pak. Nah, setuju. Nah, itu keren nih, mengademkan nih. Karena aku pikir lebih hebat ya. Pokoknya TNI Polri kita percayakan 1000% lah untuk Ya, kepada instansi pemerintah itu ya. Buat memberantas Keamanan negara. Siap. Menurut kamu gimana? Sip, setuju. Pokoknya jangan takut lah sama mereka tuh kayak menebar-nebar teror Ya. ketakutan gitu. Ya namanya juga teroris kan sekarang. Betul sekali. Siap. Oke, masuk ke berita kedua. Ini kita membacakan judulnya dulu. Inilah sosok polisi yang menjadi target pengirim sate beracun. Wah, ini ya. Gawat nih. Sosok polisinya. Kita di berita ini kita membahas tentang sosok polisinya sebenarnya. Oke. Di Yogyakarta, Kapolresta Yogyakarta Kombes Purwadi W. Anggoro tak membantah kabar yang menyebutkan salah satu anak buahnya menjadi target sasaran pembunuhan paket sate beracun cyanida. Surprise. Jadi ada kopi, sekarang jadi sate. Kejahatan ini sangat dinamis ya, sangat berubah dari kopi ke sate. COVID, Oke, ya. lanjut. Lanjut dulu. Tersangka kasus sate beracun namanya si Nani Apriliani Nurjaman alias Tika. Sebenarnya mengincar
Aibtu Tommy. Ya, ini sosok polisi ini yang kita bahas nih. Penyidik di Polresta Yogyakarta. Wih, penyidik loh ini. Menurut Kombes Purwadi, Tommy merupakan sosok yang baik dan rajin. Betul. Anggota Polres Yogyakarta gitu kan. Sosoknya baik dan rajin. Ini katanya kan melalui WhatsApp gitu. Mendengar kasus yang menimpa anggotanya, Kapolresta menanggapi hal itu dengan biasa. Sebab persoalan yang tengah menimpa jajarannya itu merupakan masalah pribadi, jelas itu pribadi kan, yang tak ada sangkut pautnya dengan lembaga yang dikomandaninya itu kan. Biasa saja itu masalah pribadi, kata perwira tersebut. Tommy dikenal sebagai anggota yang memiliki kinerja baik sesuai tugas yang diembannya di bagian reskrim, yaitu kerjanya bagus katanya, kata Kapolrestanya. Pak Puwardi menambahkan nih, ya kami sesuaikan pelanggarannya gitu, sesuai hasil pemeriksaan bisa disiplin, kode etik, atau pidana gitu. Namun masih tunggu hasil dari Bantul. Oke. Gimana kalau menurut kamu? Sate cyanida. Sakit hati ini. Sakit hati ya? Tapi Ini jangan kayak gitu juga nih. Aduh Mbak Tika, please. gitu ya. Menurutku sih, gini ya, maksudnya orang tuh sakit hati, nangis, marah itu wajar, nggak apa-apa, diungkapin aja. Itu tuh maksudnya reaksi kita manusia seperti biasa. Cuma kalau udah Tahu nggak? Ini saya begini kenapa? nyawa, kenapa? Pusing saya kepala. Namanya kan Nani Apriliani. Ya, Nurjaman. Ini Nani Apriliani Nurjaman. Tika, dari mana Anda dapat nama Tika? Sabar. Pemberian orang tua. Alias ini. Iya sih, maksudnya gitu. Itu kan balik lagi ya. Itu kan maksudnya reaksi wajar. Cuma kalau sampai gara-gara sakit hati terus menghilangkan nyawa orang tuh kayak aduh, jangan lah, ngapain gitu loh. Jahat sih. Sangat memang kalau kita membunuh semutnya nggak boleh ya. Ini membunuh orang gitu. Dan aduh, Salah sasaran lagi Anda. Aduh. orang yang nggak tahu apa-apa jadi kena gitu. Ya, yang kita juga nggak berharap itu bener sasarannya kena ke si Bapak apa tadi Pak Nasya yang Polri Pak tadi, Tommy, Pak Tommy itu ya. Cuma kok jahat aja gitu jadinya. Ya. Siap. Kita itu dari kamu ya. Kalau dari aku boleh nggak sih ngasih tanggapan? Silakan. Ya, nggak maksudnya tanggapan. Aku sebenarnya kepo juga sama kasus ini gitu kan. Aku cari-cari fakta-fakta ya, ternyata Mbak Tika ini atau Mbak siapa, Mbak Nani ini. Dia itu dari umur 15 tahun sudah merantau. Dia dari mana? Majalengka digoyang gitu. Dia dari situ aslinya. Siap. Majalengka Jawa Barat ke Bantul. Ya. Dari umur 15 tahun lulus SMP. Ya kita tahu lah berarti kualitasnya gitu kan. 15 tahun lulus SMP, kerja di pabrik, kerja dimanapun gitu, kayak sembarangan lah gitu, tanpa ijazah SMA gitu kan. Terus menetap di Bantul selama 10 tahun, ya kan. Menarik nih. Jadi aku mikir dia mempersiapkan segala sesuatu dengan top, dengan siap. Tahu nggak kenapa? Dia ditangkap pada saat hari ulang tahunnya. Hadiah yang paling bagus buat Mbak Tika. Atas ulahnya sendiri. Itu pas ulang tahun ditangkap dia gitu kan. Surprise kata polisi gitu. Nah terusan apa namanya, dia beli cyanida tuh memang sudah menyiapkan dari 3 bulan yang lalu. Ternyata terencana, dan ini wah pasalnya pasti berlapis. Pembunuhan berencana, salah sasaran, Anda ruwet, hidupnya ruwet. Terus kan yang paling parah adalah Tommy ini kan, Pak Tommy ini adalah pacarnya. Iya betul. Pak Tommy ini ternyata sering nginep di rumahnya di tempat tinggalnya. Tapi kabarnya udah nikah siri loh, kabarnya. Tapi tetangga bilang dia mengaku ke tetangga, bukan nikah siri, tapi dia mengaku ke tetangga bahwa si Tommy ini adalah suaminya. Ini blunder sekali, memang hidup Anda ruwet ya Mbak Tika. Lebih parah lagi, dia menggunakan jilbab, Cok. Menggunakan jilbab saat beli cyanida. Bukan beli, mengantarkan sate cyanida itu menggunakan jilbab, terus pakai jaket-jaketnya dibuang. Ya. Artinya dia kamuflasenya top. Iya, bener. Kamuflasenya top. Dia menggunakan jilbab seakan-akan dia ahli dan apa. Jangan dicontoh lah. Jangan dicontoh. Juga, kan? Jangan tanya. Ini adalah pembelajaran buat kita semua. Kalau sakit hati, jangan bersandar ke manusia, tapi bersandarlah ke Ilahi. Salam warahmah. Ya, atau kita bacain komentar. Baca komentar. Komentar dari ini berkat Ramadan. Jadi begini loh. Komentar di aplikasi jpnn.com, namanya nih Nita Talia. Iya, soalnya T-nya ada double nih. Kata gini, perbuatan yang mendorong orang berbuat kriminal itu contohnya ngombalin wanita. Wow. Termasuk delik apa nih gitu dia.
Delik. Kita juga nggak tahu, iya. Iya, Maksudnya nggak tahu pasal yang belum. ini nih. Kita tunggu aja, kita tunggu aja lah. Wanita tuh masuk pasal apa gitu. Iya sih. Ya udahlah, kita tunggu aja meja hijau gimana, Perkembangan kepolisian gimana, kasusnya. kasusnya gimana. Yang pasti ini tidak patut dicontoh, oke? Banget. Siap. Alright viewers, kita masuk ke puncak berita populer di jpnn.com, yaitu berita pertama. Nih, Yang sangat paling banyak dibaca ya. sangat banyak dibaca. Pekan ini. Soal apa? Ini juga viral lagi. Kenapa saya membacakan orang-orang yang viral? Ya, Bagus nggak nih? viral ini. Coba. Viral, bocah 12 tahun mengemudi truk, ternyata supir aslinya ... Oke, kita bacain dulu. Di lantas Polda Metro Jaya mengamankan truk yang dikemudikan bocah laki-laki umur 12 tahun. Gila. Nyetir Transformer umur 12 tahun. Gila, nyawanya berapa? Ya, aksi nekat bocah tersebut sempat terekam dan viral di media sosial beberapa waktu lalu. Saya juga sempat ngeliat itu. Terus dalam sebuah video tampak bocah laki-laki itu mengemudikan truk seorang diri. Wih, bocah tersebut sempat ditanya pengendara lain yang melintas samping kendaraannya. Jadi yang bikin viral itu ada mas-mas gitu samping kendaraannya si yang truknya itu di videoin. Videoin. Nah itu yang viral tuh videonya itu gitu. Si mas-mas itu. Ya terus di sharing gitu kan. Bocah tersebut sempat ditanya pengendara lain yang melintas di samping kendaraannya. Lantas, bocah itu mengaku dirinya berusia 12 tahun yang akan menuju ke Tasikmalaya, Jawa Barat, ya kan, dari Jakarta ke Tasikmalaya. Merespon viralnya aksi tersebut di lantas Polda Metro Jaya atau Kombes Sambodo Purnomo Yogo mengatakan pihaknya langsung membentuk tim untuk menelusuri kebenaran video tersebut, ya kan. Dia ngomong seperti ini nih, kami membentuk tim setelah adanya video viral tersebut, ya kan. Terus hasil penyidik kepada masyarakat atau teman-teman yang bergerak di bidang usaha jasa angkutan diketahui kendaraan tersebut sebetulnya awalnya dikemudikan oleh saudara H berumur 33 tahun atau dibilang pamannya gitu kan. Paman. Jadi pada saat di KM 12 menuju tol Cikampek si inisial H ini ngantuk digantiin sama si ponakannya si 12 tahun yang 12 tahun itu yang udah gitu nggak pakai baju lagi, nyetir nggak pakai baju, kurang anduk aja. Terus H merasa ngantuk kemudian berhenti dan digantikan oleh si anak yang kebetulan adalah keponakannya yang ada di dalam mobil tersebut gitu kan. Sebenarnya kendaraan ini tidak dikemudikan oleh anak ini sampai ke Tasik sebenarnya gitu. Jadi cuma buat backup doang gitu kan. Buat backup doang ketika si H ini ngantuk gitu kan. Tetapi dibawa sekitar kurang lebih hampir 30 menit doang ternyata. Ya, mau 30 menit. Oke. 30 menit, tapi yo gimana, ini kan menyangkut nyawa umat manusia yang lainnya di sekitar ya, kendaraan sekitar tuh kan gimana, ada mobil-mobil ya kan. Kalau dia seruntulan gimana? Menurut kamu gimana sebelum baca komentar? Berani banget sumpah ini bocah, aduh. Berani ya? Gila, aduh nggak ada takut-takutnya gitu. Naik mobil aja masih serem, ini dia truk, bawa Begitu truk. santai lagi. Iya pak, saya mau ke Tasik pak. Ini beneran gitu. 12 tahun. Kaki nyampe ya, kakinya nyampe. Kan kalau nyetir mobil gini, dia begini kan nyetir. Iya, gila emang. Ya udah baca komentar. Dari aku bacain komentar dulu di aplikasi jpn.com, sebentar aku cari dulu. Oh, dari Wirka, kayaknya nih. Oh gitu kak, ya Kata siap. gini. Bisa belum tentu belum betul-betul ngerti gimana sih ini, nggak tahu. Juga belum tentu boleh secara hukum. SIM C saja kalau tak salah umur 17 tahun. Gimana sih? Bagaimana SIM untuk truk kata dia gitu. Kalau memang salah harus tetap disalahkan karena bisa terus-terusan dan diikuti oleh yang lain. Iya, ini yang kelihatan. Ini yang kelihatan gimana nanti yang banyak banget yang pasti di luar sana yang nggak kelihatan gitu, yang nggak ketahuan. Karena ini ketahuan aja. Karena ini ketahuan dan bodohnya dibuka jendelanya gitu. Ya. Kayaknya berasa hero mungkin. Ya, jadi pelajaran juga buat kita semua, tau nggak Beci? Buat orang tua juga. Bukan buat orang tua, semua kalangan yang menggunakan kendaraan. Mau kita semaksimal mungkin hati-hatinya, tapi kalau dari pihak luar atau dari entitas luar di luar kita yang seruntulan yang seperti ini, ya udah bisa membahayakan nyawa kita juga gitu. Ya kan? Nah, satu pesannya, ada nggak satu pesan buat BC untuk viewers terkait keadaan ini? Silakan, kamu aja. Oh, aku aja lagi. Ya, pesannya adalah kita harus lebih detail dan harus lebih benar-benar
menjaga hal ini terjadi ya. Artinya kan ini keteledoran dari si pamannya kan. Paman itu mempercayakan si anak itu, anak 12 tahun itu, dan dia juga belum ada SIM-nya, ya kan, belum ada SIM. Kakinya juga belum nyampe-nyampe amat pastinya. Terus tenaganya juga belum awas. Mungkin kalau dari segi experience dia sangat awas kali ya. Tapi kan bakal bisa mencelakakan sebagian orang-orang yang ada di sekitar gitu kan. Banget. Ya kan, apalagi membawanya transformer, bro. Oke, siap. Nah, itu tadi 5 berita terpopuler pekan ini di reactionjapan.com. Ya, Ngeri-ngeri sih. ini keren-keren. Ini dua viral ya, dua viral dan keren-keren, dan semoga teman-teman juga support kami berdua dan support tim reactionjapan.com. Ada cerita balik berita itu. Selalu komen, selalu like, selalu subscribe ya, karena akan menjadi pembelajaran juga buat kita, masukan kita. Ya, ini seru banget ya. Kita kan keluarga, ya nggak viewers. Oke, sampai jumpa kembali di minggu depan. Pastinya kayaknya minggu depan udah Lebaran ya. Ya, kami berdua mengucapkan ya, Idul Fitri, selamat Idul Fitri. Dan terakhir, tonton terus ya, tonton terus reactionjapan.com, hanya di channel japan.com. Ada cerita di balik berita. Bye.